cerita Satu atap. atap. Hai, Kembali lagi ke cerita satu atap. Oke, kali ini kita akan lanjut menceritakan perjalanan kita ya. Yang terakhir kan sampai di posisi aku masih di Singaraja, terus terakhir dengan makan bersama orang tua ya. Ya. Oke, tapi sebelumnya perkenalkan dulu. Mungkin kalau teman-teman belum lihat video part kita sebelumnya, aku Herman. Aku Yeni. Oke. Nah, gimana nih lanjutan ceritanya? Oke, jadi singkat cerita kan akhirnya udah balik ya ke Surabaya. Terus aku juga udah kembali lagi ke aktivitas normal seperti biasa. Terus kita mulai dengan chatting-chattingan, chat-chatan, mulai ada telepon yang lebih intens, lebih ada video call juga. Terus habis itu selang berapa waktu akhirnya udah mulai ada libur. Nah, ada libur lagi, terus aku kepikiran buat penasaran sih dengan kota Surabaya, dan selain itu juga emang lagi libur kan, terus aku mikir ya udahlah sekalian nih aku liburan dan aku pengen kenal dia lebih jauh lagi gitu kan, pengen ketemu sekalian aku main ke Surabaya, jadi kayak gantian, kemarin dia yang ke Singaraja, sekarang aku yang ke Surabaya gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kalau semisal gebetan teman-teman itu juga ada effort, dia juga ada effort kan. Dia tadi menyebutkan dia mencari di waktu liburnya dia mau mencoba ke Surabaya, mau kenal aku lagi lebih dalam. Nah, itu berarti istilahnya sudah ada tektokan. Kalau semisal yang waktu kemarin aku ke Singaraja, terus Yeni memutuskan, oh yaudah, nggak cocok, nggak apa, ya nggak mungkin. Kamu tadi mengatakan mau ke Surabaya. Jadi karena di satu sisi aku merasa pas aku ketemu di Singaraja oke, terus habis itu selanjutnya setelah dia balik juga ke Surabaya, kita ada chat-chatan intens, telepon juga, aku merasa kayak ya bolehlah kayaknya aku untuk coba dulu dan mengenal dulu lebih dalam lagi. Setidaknya kalau aku udah ke Surabaya, tahu aktivitas dan rutinitas dia secara langsung. Cuma ya meskipun dia cuman berapa hari sambil aku liburan, ya udah. Jadi aku mutusin buat ke Surabaya. Nah, singkat cerita, akhirnya aku kan ke Surabaya. Cuman waktu itu aku mau cerita sedikit ya, sebelum aku nyampe Surabaya itu ada insiden kalau misalnya pas waktu itu entah kenapa harusnya kalau nyampe di Surabaya itu kan subuh ya. Jadi ada kendala di kapal. Jadi pas aku di kapal kan waktu masalah dermaga di Ketapang Gilimanuk yang berfungsi, dermaganya nggak banyak. Iya, jadi sedang perbaikan. Sedang perbaikan kan. Jadi yang harusnya aku nyampenya subuh jam 3, jam 4, jam 3 gitu lah. Mungkin paling siang-siangnya banget ya paling jam 6 lah gitu nyampe Surabayanya. Molor Nah, banget. tapi dijelasin dulu, dari Singaraja berangkat jam berapa nih? Oh ya, aku jadi berangkat dari Singaraja itu jam 5 sore, jam 5 itu kumpul. Waktu Wita ya? Wita. Terus habis itu nyampe di Surabaya kan seharusnya kalau normal itu di jam 3, jam 4 atau paling telat jam 6 kan. Nah, tapi aku malah nyampenya itu jam 3 sore, guys. Bayangin. Itu aku extend berapa jam gitu hilang waktuku. Yang lama itu di mananya itu? Itu loh yang di hutan-hutan itu. Baru pas keluar dari kapal, mau masuk berarti kapal kan udah antre. masuk ke Pulau Jawa, berarti dari tengah malam dong? Bener. Jadi itu udah antri lama banget. Terus abis itu juga macet lagi panjang. Akhirnya ya udah nggak bisa berbuat apa-apa karena memang kondisinya seperti itu. Jadi nyampenya itu di Surabaya jam 3 sore. Nah, akhirnya dia jemput aku pas waktu itu di terminal ya.
Terminal Bungurasi kalau di Surabaya. Terus habis itu ya aku agak sedikit bad mood karena yang harusnya aku udah mungkin dapat istirahat sebentar di hotel, tapi akhirnya ya baru nyampe gitu. Jadi kayak waktuku udah terbuang sia-sia. Jadi akhirnya pas aku sampai Surabaya, langsung ke hotel, aku pengen istirahat dan berbenah diri karena kan emang dari kemarin sorenya itu udah capek banget kan di jalan. Ya meskipun duduk aja tapi kan capek ya kalau duduk terus gitu karena kondisinya di jalan macet gitu. Terus akhirnya ninggal ya. Setelah aku Ninggal, jemput kamu, aku drop kamu ke hotel terus aku untuk istirahat. berberes, aku tinggal. Ya, terus habis ditinggal, akhirnya malam diajakin untuk dinner gitu kan. Akhirnya sambil dinner ya udah kita sambil ngobrol-ngobrol dan aku moodnya udah kembali normal lagi karena dapat istirahat dan berbenah diri. Terus ketemuan lagi, dia jemput aku di hotel, terus habis itu kita dinner. Nah, habis itu dinner ya biasa kita mulailah ngobrol-ngobrol, mulai ngobrolin seputar kehidupan lagi. Biasanya kan kita cuma lewat chat-chatan doang, telepon. Terus akhirnya kita mulailah ngobrol lebih intens, gimana tentang keseharian, gimana perasaan dan kesannya ke Surabaya ini. Gitu. Yang lebih kemarin waktu pas baru sampai kan ditanya gimana waktu perjalanan. Dan untungnya katanya kamu bawa jajan kan ya? Ya, syukurnya aku ada bawa kayak makanan kecil gitu lah ya. Kalau enggak ya mungkin udah kelaparan deh kayaknya. Emang sih harus itu dapat makan. Tapi kan karena macetnya panjang banget jadi harusnya tuh dapat makan tengah malam kan biasanya kan habis malam. Biasanya tuh paling jam 12, jam 1 gitu kan. Tapi karena ini akhirnya macetnya panjang banget, jadinya tuh baru makan jam 9 pagi apa jam 10 gitu. Dan itu masih macet lagi sampai harus ke Surabaya jam 3 gitu. Nah, menunggu jeda yang waktu lamanya itu syukurnya sih ada bawa bekal ya dikit gitu. Jadi bisa cemil-cemil. Tapi itu sih salah satu dari sekian kejadian sih ya. Selama ini kan nggak nyampe segitu parahnya untuk perjalanan. Ya, seumur-umur kayaknya kalau misalnya pergi jauh itu nggak pernah deh yang sampai selama itu molor waktunya gitu. Oke, terus akhirnya singkat cerita kan akhirnya kita udah dinner sambil ngobrol akhirnya udah larut malam. Aku balikin lagi ke hotel. Terus akhirnya besok paginya kita pergi lagi. Dia ngajakin aku bukan yang di kota Surabayanya sih, tapi kayak lebih tepatnya ke mana yuk? Tretes ya? Trawas ya? Tretes. Cimory. Kita date ke sana, ya belum date sih tapi kayak cuma jalan-jalan gitu kan, kita belum official buat jadian waktu itu, masih kayak PDKT. Nah terus dia ngajakin aku jalan-jalan karena aku juga belum pernah ke daerah sana, jadi kita keluar kota Surabaya, muter-muter di Cimory. Sambil ya kita ngobrol-ngobrol santai, ya ala kadarnya orang-orang pada PDKT, ketemuan kayak gitulah ya. Menikmati suasana juga, sambil sih di dalam perjalanan juga kita ada ngobrol-ngobrol lagi. Ya lebih ke pemikiran ya. Ya. Kalau nanti kamu tuh bagaimana, terus kedepannya apa, dan pertanyaan yang keluar itu juga spontan sih ya. Jadi apa yang ada di kepala, kalau aku pribadi, ya tetap ada filternya ya. Tapi ya kayak misalkan, aku penasaran nih, gimana sih pemikiran dia kalau semisal, ada kamu masalah sama teman kantor. Terus gimana sih kamu ngadepin? Pernah nggak kayak gitu-gitu? Nah itu langsung spontan aja sama di perjalanan kita ngobrol. Jadi aku juga kepengin tahu bagaimana
Cara Dia, jawabku. si Yeni, cara jawab dan juga cara mengelola emosi. Dan Mhm. itu juga jadi salah satu faktor penentu sih ya. Ya. Kalau semisal, oh dia kalau sama teman kantor, treatmentnya ketika dia sebel itu gimana sih? Apakah dia salah treatment kah? Atau dia, oh aku orang yang harus menyelesaikan masalah saat itu juga apa enggak? Mhm. Di saat perjalanan itu benar-benar aku gali, Mhm. karena ya kesempatan. Kapan lagi dia mau ke Surabaya, berarti ini orang serius, dan aku juga mau tahu lebih dalam. Ya. Nah, Jadi intinya kita berdua pada saat itu kan karena emang udah dari awal bilang kalau kita emang ada kepikiran mau nyari yang serius kan. Jadi dari komit itu masing-masing, aku juga gak mau dong kalau cuman dia aja yang effort. Aku juga mau nunjukin effortku dan aku juga mau tahu tentang dia dan keluarganya gitu kan. Jadi pada saat itu ya aku mutusin oke lah berangkat gitu kan. Nah terus akhirnya tapi dari situ gimana sih dari segi cowok ketika ini PDKT-annya datang ke Surabaya nih jauh-jauh belain buat mau ketemu kamu gitu kan. Terus perasaannya pada saat itu gimana? Terus ada nggak kayak prepare sesuatu kah atau kepikiran Oke, apa? Kalau dari kalau segi cowoknya itu gimana sih kalau kalau didatengin? dari segi rasa ya pasti seneng ya, nggak mungkin Hmm, nggak, apalagi kan saat lagi PDKT kan lagi bunga-bunganya itu, asik. ya masih awal-awal. Ternyata pancinganku tuh berhasil. Ya, Pancingan. pancinganku Oke. berhasil buat dia penasaran terus kan. Kita di episode-episode sebelumnya kan bahas penasaran nih karena digantung. Nah, Hmm, kali ini dia beneran penasaran. Karena ya selama di Singaraja cuman 3 hari 2 malam, ya kan nggak tahu ya cara mannernya lebih detail gimana, cara ngobrolnya lebih dalam, terus mhm, mau apa namanya, manage emosinya. Ya pasti sih mhm, memang bagus-bagus, tapi kayak semisal, oh kita contoh simpel aja waktu lagi makan, gimana menghadapi waiters ketika pesannya datang. Terus mhm. kalau telat itu gimana? Nah, dari sana bisa dilihat lebih detail. Ya. Tentunya tadi perasaan senang. Terus kedua, oh bisa tahu nih lebih dalam lagi. Aku bisa tanya lebih dalam. Karena kalau lewat ngobrol langsung kayak gini, aku spontan tanya, aku bisa lihat dari ekspresi dan cara Mimik. jawabnya dia. Kalau lewat chat, kan masih bisa mikir ya. Texting, terus belum bales. Terus nggak tahu juga raut muka aku bakal gimana jawabnya gitu Ya, kan. terus kalau lihat telepon, ya telepon, ya kita bisa ngomong biasa, tapi ekspresi kita kan nggak tahu ya. Ya. Ya, terus kalau lihat video call, ya video call kadang-kadang terbesit pertanyaan yang serius, tapi nggak selalu keluar sih ya. Mhm. Nah, pas kebetulan dia datang, wah ini kesempatan nih aku untuk menggali info sedalam-dalamnya dan melihat gimana sih dia. Dikorek aku Ya, guys. kalau sebelumnya kan posisi aku ke Singaraja, Ya. ternyata dia ke sini. Wah, aku ngeliat juga ini salah satu seneng, iya. Kedua, ngeliat bagaimana dia langsung ketika aku ngobrol, ekspresi kan lebih langsung, ya nggak bisa bohong kan. Mhm. Ketiga, ya bagaimana sih prepare dia kalau ke luar kota. Rempong enggaknya, itu juga jadi poin penilaian. Jadi gimana kemarin waktu aku nyampe Eh, terus lihat apakah aku rempong apa enggak? Ya agak shock sih, ya karena sama juga 3 hari 2 malam yang dibawa. Aku ekspektasi sih, oh lah paling tas kecil lah ya, paling tas kecil atau tas jinjing segini atau backpack gitu. Ya meskipun aku juga ada bawa koper, tapi koper yang ukuran kecil. Tahu-tahu waktu nyebut, hah? Hah? Koper yang ukurannya sekian. Ya
segini lah ya kalau ditidurkan tuh. Ya kalau segini nggak kelihatan kan di frame ya. Ya. Segini lah. Ini kalau ditidurkan ya. Tapi Kalau itu yang nggak ukuran full standar kok kan segini. guys. Nah. Itu nggak full guys, karena gini, aku mau jelasin aja langsung yang aku potong. Karena kan cewek tuh perintilannya banyak ya, nggak cuman sekedar baju yang harus diganti apa segala macam, kan perintilannya banyak. Dari make upnya, belum untuk rambut ada catokan, belum lagi untuk kalau misalnya sepatu mau ganti, mau pakai sepatu kayak pakai sendal. Jadi maksudku biar ringkes dalam satu tempat, ya udah aku masukin aja biar nggak bawa banyak barang lagi, banyak tas gitu Ya, loh. itu kan tadi kamu menanyakan tuh Ya. bagaimana perasaanku ya, impresinya. Pertama tadi senang, kedua bisa tanya-tanya, terus ketiga kaget dengan barang bawaan. Nah, stop. Jadi dengan melihat barang bawaanku banyak, gimana pada saat itu? Cuman shock aja atau jadi ada atau gimana? Ya, shock juga ya. Terus, tapi kan namanya waktu masih PDKT kan nggak bisa tanya detail. Kamu bawa segini ngapain aja sih? Tapi perasaan udah kepo ya? Ya ada keponya. Ini dia bawa koper segitu besar itu apa aja sih emang yang dibawa? Ya kalau untuk makeup tahu sih pasti kebutuhan setiap cewek ya, skincare ya. Tapi perasaan kalau misalkan baju 2-3 potong aman lah ya. Seharusnya sih nggak perlu ya, itu tadi. Itu salah satu, wah kaget. Terus kalau ditanya tadi apa yang dipersiapkan, salah satunya tadi ngajak dia, aku tanya kalau di Surabaya, dulu kan dia pernah di Surabaya kerja kan sekian tahun. Apa aja udah pernah kamu datengin? Ini. Oh berarti aku tinggal ngelis nih, list tempat mana aja rekreasi Surabaya dan sekitarnya ya. Kalau Surabaya aja sih mall-mall ya. Iya, karena di Surabaya tempat rekreasinya dikit guys. Nah, kemana aja? Oh ternyata salah satu aku ada masukin list ke Cimory, dan ternyata dia memang belum pernah. Cimory bukanya setelah kamu kembali kan ya ke Singaraja. Atau waktu di Surabaya kamu belum sempat? Kayaknya setelah aku balik gitu deh baru buka. Jadi itu salah satu persiapan. Terus setelah kita jalan-jalan di Cimory, iseng aja. Dari sini ke Malang deket kok. Itu langsung, juga buat aku shock sih. Langsung gas. Ya udah. Kita ke Malang. Ke Malang ngapain? Cuman kita apa? Hunting, kuliner ya, sih. Kuliner, cari es, cari apa, makanan. Terus ngobrol-ngobrol lagi. Terus tuh udah balik ke Surabaya. Karena perjalanannya dari Malang ke Surabaya kan lumayan juga ya. Ya, tapi enaknya sih sepanjang jalan kita masih bisa deep talk juga lagi sih ya. Pada saat itu lebih ngobrol lagi. Nah, aku juga menggali dia juga menggali aku. Gimana kalau tentang keseharian, tentang dia sama teman-teman. Bentar, aku potong. Di perjalanan pulang, langsung aku tanya, jebret, ingat nggak soal pancing-memancing? Apa tuh? Mancing udang atau mancing ikan di perjalanan pulang. Coba gimana tuh jelasin supaya teman-teman juga waktu tahu. Perjalanan pulang dari Malang ya, selama di perjalanan tol aku tanya, ini kamu ke Surabaya, berarti kan istilahnya mancing aku. Apakah ada pancingan yang lain yang kena strike umpannya apa enggak nih? Nah lo coba, mungkin teman-teman ada yang tahu maksudnya istilah pancing umpan strike, bisa tuh ikutan berkomentar. Jadi waktu itu aku jawabnya gimana? Ya dia agak semi malu-malu sih. Ya kalau umpannya nggak strike, nggak mungkin ke tarik sampai ke Surabaya. Oke. Terus kan ada nanya tuh, ada umpan yang lain nggak? Nah itu kamu yang jawab, kan aku tanya ke kamu, kamu ada umpan yang lain nggak? Waktu itu sih sebenarnya ada umpan lain juga, tapi akunya mungkin entah kenapa nggak serak
dengan apa ya, orangnya gitu. Jadi karena kan kita dan aku juga udah bilang dari awal maunya nyari teman hidup, otomatis kan harus yang sefrekuensi, nyambung apa gitu. Jadi mungkin ya kalau yang deket-deketin tuh ada, cuman ya belum pas aja gitu. Jadi pada saat itu ya aku bilang ya ada, cuman ya begitu doang. Ya salah satu sisinya sih juga nih buat cewek-cewek supaya ya yang cowoknya itu juga lebih inisiatif lebih lagi gitu loh. Jadi kayak makin wah aku ada saingan nih gitu. Oh gitu, Gitu loh jadi salah satu merasa triknya. kalau kita itu bukan cuman aku aja yang deketin ya, tapi ada saingan banyak. Ya Oke. gitu. Tapi memang pada saat itu ada ya, aku bukan mengada-ngada, memang ada, tapi aku tahu juga dan aku udah ngerasa kayaknya aku kurang nyaman nih sama yang Tapi ini disclaimer, gitu. dia tidak menyebutkan kalau itu tidak nyaman ya. Ya, jadi pada saat itu aku cuman bilang, "Iya ada," aku cuma jawab segitu doang. Jadi supaya ya dia ada, wah aku ada saingan nih, aku harus gimana caranya nih ngedapetin si cewek ini gitu kan. Ceritanya sih gitu maksudku. Tapi syukurnya sih dia mungkin kayak merasa tersentil dengan kata-kata itu, mungkin jadinya lebih terpacu nggak? Biasa sih, tapi kan kamu ada sempat tanya balik kan ya, Ya. hal yang serupa kan. Hmm. Jadi sebenarnya waktu perjalanan dia di Surabaya itu kita langsung to be fair aja, apa yang ada di kepala langsung tanyain. Ya, tapi kan emang kita belum ada komitmen apa-apa sih. Jadi kita berdua juga bebas mau ada punya ikatan sama ikatan siapa yang, atau gimana, karena kita memang belum ada ikatan yang benar-benar pasti ya. Jadi intinya boleh nebar jaring seluas-luasnya buat menfilter. Tapi setelah kalau emang udah ada dapet, ya janganlah kalau jalan sama yang lain itu kan nggak mungkin gitu. Nah, dan dia tanya balik aku dan jawabannya sama. Ya aku nggak cuman kamu. Dan itu salah satu tips ya, cewek kalau begitu, wah penasaran dia. Jadi sama kita ya. Siapa nih sainganku ini? Ya, cewek yang kayak gimana ya? Jadi kita sama. Sama. Ada juga, cuman posisinya kan sambil wait and see ya, lihat mana yang secara checklist yang aku udah sebutin di video-video sebelumnya, ini yang bisa aku checklist, terus kalau aku pikirkan, aku bersama orang ini selama 24 jam, aku bisa nggak sih? Nah, jadi kan yang umpan sini, kita lihat gimana strike-nya. Umpan sini gimana. Nah, si dia kena umpan ini bagaimana. Dan itu juga, ya sama. Baik kita cowok pun cewek kan sama. Kalau ngerasa ada saingan, pasti harus show the best ya, menunjukkan yang terbaik. Tapi bukan berarti kita menjadi yang terbaik, bukan tidak menjadi diri sendiri ya. Betul. Harus tetap dengan diri kita sendiri, tapi melakukan versi terbaik yang kita bisa gitu ya. Bukan berarti tiba-tiba langsung pakai topeng, yang aslinya mungkin nggak suka jalan, tiba-tiba suka jalan. Cuman gara-gara dia suka jalan supaya nunjukin, oh kita nih loh sejalan, sefrekuensi, jangan sampai kita kayak gitu ya, nanti malah kitanya sendiri yang susah ke depannya tersiksa gitu kan. Karena harus berpura-pura. Gitu. Jadi itu salah satu tips juga buat teman-teman, dari cewek ataupun cowok, jangan pernah kalian pakai topeng kalau kalian lagi PDKT. Nah, apalagi kalian tujuannya emang udah mau serius ya. Usahain pokoknya apapun yang emang kalian suka atau nggak suka, langsung dah fair-fairan di depan, tunjukin ke calon pasangan kalian ini. Jadi apakah dia bisa apa nggak nerima kekurangan kalian gitu. Nah, termasuk apa? Termasuk ketika kita berdua mau buat konten ini. Ya, kan out of nowhere ketika jalan-jalan, gimana yuk kalau kita buat aja kayak gini? Ya, ternyata kita memang, oke. Kita sharing. Jadi emang sama-sama mau gitu ya, bukan dari salah satu pihak kan.
Jadi kita emang udah sepakat mau coba, yuk kita cerita dengan apa yang emang udah kita laluin sampai kita bisa ada di titik sekarang ini gitu. Dan itu kalau misalkan dia orang yang tidak seperti ini ya nggak mungkin bakal ada kita buat konten seperti ini ya. Kalau dari awal, wah karena dia merasa ada saingan terus pakai topeng supaya umpannya ini strike, ketarik, cuman dia doang yang menang, ya nggak mungkin. Ya. Dan nggak mungkin juga sampai di titik sini kita sudah memutuskan untuk menikah. Iya, benar banget. Oke, jadi akhirnya begitu kita balik ke kota Surabaya lagi, dan di situ ternyata dia juga udah nyiapin satu surprise makan malam, tapi ternyata tuh nggak berdua. Kira-kira dari sisi kalian bisa nebak nggak kenapa itu jadinya nggak jadi makan berdua dan surprise-nya apa? Oke, masih penasaran kan? Nah, kita gantung nih. Kita akan bahas soal surprise makan malamnya di video berikutnya ya. Kita akan tutup dulu video kali ini. Jangan lupa komentar kira-kira apa tuh. Tunggu di next video. Tetap di Cerita Satu Atap. Bye.